sama salah satu geng micin kita. Benar sekali. Siapakah dia? Sebelum tahu orangnya, kalian jangan lupa dulu dong harus like, Komen, dan subscribe. dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mendukung channel kami. Bener banget. Langsung aja kita panggilin orangnya ya. Nah, Surprise. Mungkin ada sudah ada dari tim Geng Micin ya. Geng Micin. Yang Jadi kita salah akan satu podcast Geng Micin. tanya-tanya ya. Benar-benar mungkin dari geng micin semua yang nonton ada yang kenal ya sama Iya, boleh. beliau ini. Boleh diperkenalkan. Boleh dikenalkan, Mas namanya. Mas. Namanya siapa? Nama saya, nama panjang, nama pendek. Ya terserah nama gaul ya. Nama Nama panggung. nama saya Yudi. Yes. Ya. Halo Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Halo. Jadi kita geng hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Mas Yudi nih, Ya, berbagi benar. cerita-cerita karena Mas Yudi ini adalah salah satu pimpinan ya Bu ya, Iya. dari sebuah Untuk perusahaan. menginspirasi bagaimana sih untuk mencapai sukses Iya, yang seperti Mas siapa Yudi tahu bisa sekarang ya. Milenial belajar dari beliau nih. Boleh. Langsung aja kita tanya-tanya kali ya. Apa Apa kabar Mas Yudi? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita salting loh ya. Kayak ada rasa-rasa gimana Gimana gitu ya. deg-degan gitu ya. Nah, terus kita mau tanya-tanya nih Mas Yudi Tentang perjalanan karir sebelum menjadi seorang bos ya. gitu ya. Bisa Wow. dibilang bos ya. Jadi perjalanan karirnya tuh Dari dulu susahnya meniti karir dari terendah, menengah sampai sekarang. Nah, ya, atas from lah. zero to hero ya. Iya, benar Boleh. sekali. Gimana Mas? Boleh, cerita. silakan. Aduh, terima kasih sebelumnya teman-teman semua. Sebenarnya saya malu juga cerita ya, maksudnya ini bukan sesuatu hal Sharing. yang menurut saya bisa teman-teman juga ya mudah-mudahan bisa jadi contoh buat yang Benar lain. sekali. Bahwa saya dari awal memang istilahnya kerjanya memang dari bawah banget, bahkan bawah banget. Bawa banget. Iya. Di bawah kolong meja tuh gimana Pak? Iya, Istilah. mungkin di bawah kali. Oh iya. Jadi tahun ini boleh nyebutin tahun? Boleh, nggak? boleh. Ya sejak tahun 2000, awalnya 2002 ya. 2002 itu saya nikah ya, sama ya pasti istri ya. Benar Nikah sekali. Sama istrinya orang. Wow. Kemudian awal nikah langsung coba ngelamar kerja lewat koran, lewat apa. Kebetulan nggak ada yang terima. Akhirnya saya coba istilahnya ke Surabaya ya, itu dari Makassar ke Surabaya. Oh, hijrah ya. Hijrah, benar Untuk sekali. mencari peluang gitu di sana. Kebetulan ada saudara, ternyata sampai Surabaya juga sama. Saya juga nggak dapat kerjaan, saya harus disuruh nyari sendiri, harus nyari di lewat koran apa segala macam. Tetap usaha sendiri ya. Betul. Nah kebetulan ada salah satu koran yang langsung interview langsung, penempatannya itu ternyata jauh di Papua sana, Jayapura. Wow, jadi dari Makassar, Surabaya Surabaya ke langsung Papua. dilempar ke ujung Betul. Papua. Wow. Di Papua saya hampir setahun. Situ kerjanya masih kerja obat-obatan ya, farmasi gitu. Tapi Jadi, bukan Nggak terlarang ya, Pak? enggak lah. Jadi kerjanya ke dokter, ngasih boleh. tahu dokter supaya nulis resep obat tersebut. Oh, di farmasi ya. Farmasi, benar. Di Papua tuh kurang lebih setahun. Akhirnya dari perusahaan mau pindahin lagi tuh kemana? Ke Aceh. Aceh. Wah, dari Dari- ujung dilempar ke ujung. Dari Merauke ke Sabang ya. Betul. Jauh banget. Di Aceh ya. Akhirnya sebelum ke Aceh saya mampir ke Jakarta dulu. Nah di Jakarta kebetulan ada lowongan untuk di Bandung jadi supervisor di produk baby. Produk baby itu nanti namanya lucu banget, PT Anakku Masa Depanku. Oh, masih ada itu PT-nya. Masih Mas. Udah ada nggak nggak ya? ada. Oh, Udah nggak ada, Iya. tapi itu bersejarah Nah dari ya. dari itu awalnya saya jadi sales kartu kredit di 2006 di Bandung. Oh, dari baby ke kartu kredit ya. Iya. Jauh ya Jauh sebenarnya. Iya, nggak ada Tapi sama-sama di hubungannya. Bandung ya. Betul. Jadi sejak 2005 sampai 2006 saya jualan kartu produk perbankan, kartu kredit di sana. Tapi Jadi- waktu itu nggak ada gaji tetap, nggak ada istilahnya gaji pokok gitu loh. Oh, Situ. jadi dapat gaji itu kalau misalnya ada pencapaian ya, target ya Ya istilahnya. bukan gaji istilahnya kan cuma insentif, Insentif. atau komisi gitu lah istilahnya. Ih, pedis ya. Pedih Iya. ya, di 2006 ya. Jadi bersyukurlah kalian geng micin yang punya gaji pokok ya. Iya. Walaupun misalnya target tak tercapai. Kurang, tetap Oh, kurang, tetap cuma dapat ya tetap bersyukur. insentif. Oke, Iya. lanjut Mas Didi. Waktu itu
sudah punya suami lagi, punya istri. Jadi mau nggak mau harus tanggung jawab sama istri dan harus Benar bayar sekali. uang kos-kosan di sana kan, nggak punya keluarga di sana jadi harus. Oh, masih kos-kosan ya? Mas? Iya. Loh, Anda pikir di mana? Saya Punya kira rumah kan sendiri? sudah punya rumah Belum. saudara Oh, gitu. belum Oh, ya. ternyata Belum, jadi Wow. kos-kosannya tuh sangat kecil banget, ukurannya cuma mungkin cukup 1 orang tapi kami harus 2 orang. Sedih ya. Iya. Masih merasa harusnya bersyukur ya. Saya merasanya gimana gitu sebagai anak kos-kosan. Iya, waktu itu belum ada kayak semacam sekarang ada Google Map. Jadi saya waktu pertama di Bandung tuh beli atlas peta untuk tahu kota Oh Bandung itu seperti benar, jadi apa. zaman 2000. Ada kan? Masih 2006 ya? Iya, Iya. 2005, 2006. Jadi kan belum ada teknologi yang canggih banget, masih HP jadul. Oh, jadi beli Iya. atlas Iya. itu Beli atlas. untuk nyari jalan Iya, ya. biar nggak nyasar. Kan saya Nandain. belum hafal Bandung, kota Bandung. Oh, gitu. Jadi tiap hari saya naik angkot untuk nawarin orang untuk supaya punya kartu kredit. Jadi Sedih ya. memang butuh perjuangan juga sih waktu itu karena selain nggak dapat penghasilan tetap, ya saya harus ngikutin istri saya dan bayar kos setiap bulan. Oh, gitu. Ya, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari istri saya membantu saya juga untuk mencari duit istilahnya. Waduh. Saling membantu ya. Ya, kerja sama yang baik dalam rumah tangga. Iya, bagus. Jadi istri saya bungkusin makanan-makanan kecil di kamar kosan. Jadi setiap pagi ngasih makanan tersebut di warung-warung dekat kos-kosan. Oh, Sedih. semacam jajan gitu ya Pak ya? Iya. Makanan ringan atau? Seperti ini nih kayak gini, Oh, ada kue-kue. kacang, Aha. terus Sambil mengingat boleh, sambil Iya. makan, sambil kita minum. Silakan gitu ya. kasih. Lalu Pak, Setiap pagi nganterin ke warung-warung, nanti sorenya baru diambil berapa yang laku, nanti lagi besoknya seperti itu. itu sampai di tahun 2006 tadi ya? Ya, Setelah di Bandung itu. 2005, 2006 juga istri saya kebetulan alhamdulillah hamil anak pertama. Oh, Jadi selama ini kan sudah berapa kali ke apa istilahnya Keguguran ya. keguguran dan sempat juga meninggal ya. Bayi pertama akhirnya pada saat 2006 Februari anak pertama saya lahir. Di kos-kosan itu ya Pak ya? Belum Ya, pindah? belum pindah masih kos-kosan. di Bandung Masih di ya. Kos-kosannya Bandung, tapi ya. kos-kosan sempat pindah cuma tetap kos-kosan juga. Tetap Cuma kos-kosan, yang tapi- terakhir ini pas lahir kos-kosannya di garasi yang sebenarnya nggak layak dibuat kamar. Oh. Jadi itu bekas Wow, garasi wow, mobil wow. dibuat Dijadikan kamar ya. Jadi kondisinya seperti garasi. Kemudian? Kemudian ya lahir 2006 umur 4 bulan saya ditawarkan pindah ke wilayah Makassar karena saya kan Kembali ke Iya, asal lagi ya. kembali ke Mas Makassar. ya. Itu diminta atau udah dari atasan diputuskan begitu? ya diminta tapi Gitu waktu ya. itu sih biaya sendiri karena saya belum istilahnya waktu itu belum berubah status, masih cuma statusnya cuma kerjanya yang beda di Makassar. Oh gitu. Ya. Setelah pindah ke Makassar, Di Makassar ya kurang lebih hampir 2 tahun di Makassar, yaitu saya kerjanya tetap di produk tersebut juga kartu kredit, cuma bedanya saya diminta untuk istilahnya buatin program-program kartu kredit, bukan lagi jualan kartu Oh, kredit. Oh, marketingnya untuk Marketingnya. bikin program ya? Iya. Oh. Jadi sebenarnya naik lah. agak naik tingkat Iya, dikit. karena sudah mulai ada gaji tetap juga setiap bulannya. Oh, alhamdulillah. Jadi punya gaji tetap itu tahun 2006. 2006. Oh, masih Pertengahan- dengan tahun yang pertengahan sama ya. 2006 sampai dengan 2008 saya masih udah dapat penghasilan tetap setiap bulannya. Tapi termasuk cepet loh Mas, dari yang biasa di tahun yang sama cuma status udah beda tuh. Tapi kan termasuk soalnya cepat. di salah satu kreditnya udah lama tapi Dari ya. 2005. Dari 2005 setahunan ya. Iya. Tahun ya. Setahunan lebih. Ya, jadi Makassar saya jadi marketing untuk program-program kartu kredit. Namun kondisi di sana juga kan baru juga kantornya baru buka, jadi terpaksa ya semua dirangkap. Saya harus ngerjain juga untuk yang orang nawarin kartu kredit juga. Oh, nawarin juga. Iya, selain Bikin nawarin, program juga. bikin program juga. Pokoknya semua sampai mendesain materi promosi juga sendiri. Oh, tapi pelajarannya jadi tahu banyak semuanya Tahu jadi banyak ini ya. sih. Iya. Cuma kan untuk satu orang Repot berpikir ya. tuh wah, Repot. Iya, jadi saya nggak sebenarnya dengan gaji tetap juga ya karena kerjanya banyak ya akhirnya banyak yang ya apa istilahnya waktu sama keluarga jadi berkurang benar sekali. karena sering pulang malam Mm-mm. dari pagi sampai malam
di Makassar juga saya nambah lagi anak satu. Wah, pindah-pindah dapat terus ya. Setiap kota Setiap ya, jadi 2 tahun tuh dapat Bagus ya Mas ya. Jadi anaknya lahirnya beda-beda beda-beda. beda-beda kota. tempatnya. Terus Kemudian kalau sampai 2008 saya istilahnya diusulkan untuk jadi pegawai perusahaan tersebut, ya pegawai tetapnya gitu loh. Kan selama ini belum pegawai tetap, masih pegawai istilahnya pegawai kontrak gitu ya. itu ketika di marketing ya. Ya 2008 saya diajuin untuk ikut tes pegawai tetap. Ya, Lulus, alhamdulillah lulus. Meski Ah. butuh perjuangan juga kan selama hampir setahun tesnya itu baru kelas. Dari bulan Maret sampai bulan September. Naik lagi ya. Naik lagi Ya. step by step ya. Mungkin bener ya rezeki anak itu membawa berkah Iya, ya. setiap punya anak Setiap punya dapat. anak ada Ada kegiatan aja, gitu iya. ya. Jadi berarti harus nambah banyak anak dong ya? Enggak Biar juga. banyak. Supaya jadi direktur utama banyak anak dulu Iya. kali ya. Tapi tergantung sesuai kebutuhan juga, jangan langsung banyak Oh, iya. kelar kita nggak Iya, cukup bener-bener. nanti. Lanjut Mas. Iya, 2008 udah jadi pegawai tetap. Alhamdulillah lulus ya. Tapi baru pegawai tetapnya setahun kemudian karena kan istilah masa uji coba dulu Oh selama ya setahun. benar. Jadi tepatnya 2009 bulan September saya udah jadi pegawai tetap. Oh, tetap di Makassar ya Mas? Tetap di Makassar 2009. 2010 ya ini musibah juga buat saya, meskipun juga bahagia juga karena kan anak saya nambah lagi nih. Wow. Iya. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang ketiga. 2010 istri saya melahirkan, namun istri saya kebetulan waktu itu kena serangan jantung, akhirnya meninggal pada saat setelah melahirkan di 2010. Ya, inilah tahun-tahun menurut saya juga berat gitu, karena harus ya punya anak 3 dan masih kecil Benar gitu ya. sekali. Kemudian 2011 karena mungkin saya tidak dilihat supaya nggak terlalu sedih terus biar Iya. move on, Benar. saya dipindahin ke Jakarta. Oh, pindah kembali ke Kantor Jakarta pusat. ya. Oh, Iya. baik. Dengan Membawa anak-anak. anak-anak? Iya, bawa anak-anak, cuma nggak ada istri karena istrinya udah meninggal kan, udah Oh meninggal. ya, Iya, benar. benar. Nah, hanya Jadi ibu, jadi bapak di Iya. tahun 2011 pindah Iya, ke berat banget ya. Jakarta bawa anak 2010 sampai bawa anak 3 ya. 3 ya. Enggak, waktu itu dua aja yang saya bawa karena itu Oh, 2. anak yang terakhir. Terakhir yang masih kecil Iya, ya Mas ya. yang si bayi itu diminta sama neneknya, jadi dia asuh sama iya, neneknya. bener-bener. Soalnya susah juga mau bawa anak bayi nggak ada ibunya ya. Iya. Betul. Ya, posisinya bapaknya harus kerja juga. Bener. Iya. Jadi waktu itu ya memang jadi single parent tuh cukup berat ya. Oh, banget Mana ya. kita harus sering keluar kota juga, jadi ninggalin anak hanya sama pembantu aja di rumah. Jadi yang bisa ngurus mereka berdua. Di Jakarta saya dipercaya untuk jadi product manager untuk handle seluruh wilayah gitu. Oh, jadi habis dari marketing langsung loncat jadi ini Product ya, manager. product manager ya. Wow. Iya. Ya selama 5 tahun saya di Jakarta, kemudian 2016 saya dipercaya untuk pimpin di region di wilayah Kalimantan. Oh, pindah ke Kalimantan. Ya, kalau bisa dibilang dari Bandung ke Papua ke Aceh, Aceh, kembali ke Makassar Makassar, lagi, terus kembali ke Jakarta lagi, Jakarta, terakhir ke Kalimantan. 2016 Yang belum ya. didatangin di mana ya? Di mana aja Mas yang belum? Ya kalau didatangi sudah hampir semua, cuma untuk Sudah tinggal di keliling sana. Indonesia. Sudah keliling pulau loh. Iya. Pulaunya semuanya Iya, ada. semua pulau sudah, cuma untuk tinggal lama ya mungkin beberapa pulau aja kayak di Makassar, di Kalimantan sampai di Jakarta. Yang paling lama di Jakarta sampai 5 tahun ya. Iya, Oh gitu. Lalu Sampai Mas akhirnya di Kalimantan sendiri di Kalimantan sendiri ya memang ya ini satu itu membawa tetap 2 anak itu ya Mas ya? Iya, untuk dua anak. Tapi saya udah nikah lagi di 2013 sebenarnya. Tadi kan sempat kepotong. Di 2013 saya nikah lagi di Jakarta sih, masih di Jakarta waktu itu. Oh, pas lagi di Jakarta ya Hmm. akhirnya. Akhirnya Nggak single parent lagi. Iya. Jadi Kalau lupa sampai nikah dulu tuh sampai lupa karena Oh iya. kebanyakan nikah nanti lupa. Oh jadi begitu ya ceritanya Mas Yudi ya. Wah panjang banget. Panjang ya. Itu sebenarnya kalau dijadikan biografi itu bisa ya. jadi buku. Jadi buku bagus. Nanti mungkin ada penulis yang mau jadikan kisahnya Mas Yudi untuk jadikan sebuah buku boleh. Boleh. Inspirasi soalnya. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih kan dari semua perjalanan ceritanya Mas Yudi ini pasti ada satu momen hal yang paling menyedihkan banget dalam meniti karirnya. Apakah itu
karena targetnya atau dimarahin bosnya. Yang paling menyedihkan itu yang mana sih Mas Yudi? Ya sebenarnya sih saya itu dari kecil memang sudah menyedihkan hidup saya juga ya. Wah, Jadi bukan cuma karir ya, tapi salah secara nanya gitu Salah ya. ya. secara ini sih memang sudah banyak hal-hal yang menyedihkan. Tapi pada saat karir sih mungkin yang paling menyedihkan pada saat saya ya kehilangan istri tadi itu. Jadi di saat saya sudah mulai istilahnya baru merintis karir, di Udah mana harus istri kehilangan. saya dari bawah nemenin saya di saat suka duka maupun susah. Istri saya itu almarhum menemani saya sampai saya rela jualan kacang, jualan apa ya, pokoknya jualan Semuanya semua ya. Bagaimana Untuk caranya memenuhi gitu hidup ya. Dan istri saya itu terima saya apa adanya. Artinya ya mungkin wanita kan melihatnya cuma sekarang karena sudah hebat atau sudah ini baru ini, tapi istri saya almarhum ini memang dari bawah, dari saya belum punya kerja sampai saat ini gitu. Cuma yang saya agak sedihnya karena saya pada saat 2010 itu saya baru saja memang apa istilahnya dipercaya di pegawai tetap di perusahaan saya gitu. Cuma ya namanya umur ya mungkin nggak ada yang tahu ya Mas ya. Betul. Jadi pada saat Mas Yudi sudah bisa mencukupi istri, di saat itulah istri nggak ada, sangat Betul. sedih ya Mas ya. Ya saya merasa belum sempat membahagiakan dia. Menggagalkan. Oh, Tapi baik. sebenarnya jangan menyalahkan diri sendiri juga ya kan, karena umur itu memang milik Tuhan gitu ya, Benar tidak ada yang tahu. Nah terus kalau untuk menghadapi kesedihan-kesedihan itu prinsip apa sih yang Mas Yudi pegang untuk gimana caranya supaya tetap survive, semangat Ya, menghadapi semangat. semua tantangan gitu ya? Ya. Dan siapa orang yang sekarang ini bisa menyemangati Mas Yudi sampai bisa bertahan sampai sekarang? Termotivasi. Gitu. Termotivasi Ya Mas Yudi. sebenarnya sih kalau motivasi dari diri sendiri lah pastinya. Oh, Karena iya. kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Cuma saya melihat beberapa orang yang mungkin saya bisa jadi Sekarang. apa ya seperti sekarang ya, mungkin kalau lihat saya punya orang tua juga dari kecil saya udah nggak punya orang tua gitu ya, mungkin motivasinya bukan dari orang tua. Udah kan ya. ini ya, udah kebal dari kecil. Ya jadi makanya saya bilang tadi, saya motivasi itu mungkin dari diri saya sendiri dulu pastinya. benar. Karena kalau saya nggak bisa motivasi diri saya sendiri ya gimana saya bisa jalani hidup ini. Kalau untuk ini sih saya simpel aja sih. Selalu tersenyum aja, maka kita akan bahagia selalu. Tersenyum. Jadi Jadi prinsipnya orang terdekat selain Mas Yudi diri sendiri itu ada lagi siapa? Anak Ya mungkin atau istri yang sekarang? motivasi anak-anak lah pastinya. Anak-anak. Iya, karena anak-anak lah yang menemani saya juga kan waktu Oh, iya, istri benar. saya meninggal sampai sekarang. Karena mungkin sekarang juga ada istri ya, mungkin tambah lagi istri saya nih sekarang. Oh. pokoknya keluarga ya. Iya, Iya. betul. Tapi paling utamanya motivasi harus dari diri, Diri sendiri. Iya, boleh. Bisa ya. Ini kalau kita kan kayaknya hidup tanpa motivasi gitu. Jadi mulai sekarang harus belajar motivasi diri Motivasi sendiri. diri sendiri baru bisa melihat orang lain untuk motivasi kita. Bener. ya. Suka bener loh. Oke, yang terakhir nih, ini Mas Yudi, tip and triknya untuk geng micin boleh lah. Saran Apa kali ya. sarannya untuk motivasi, untuk penyemangat lah untuk geng micin. Boleh lah Sebagai Mas. seorang yang sudah melalui banyak asam manis pahit Ya, Kehidupan. kehidupan gitu. naik turunnya, Naik wah aduh turunnya sedih yang banget. bergejolak gitu ya. Kita aja benar yang sekali. dengar sampai sedih sebenarnya. Sedih Ini sebenarnya, kalau cuma kalian- ditahan. Kalau kalian lihat nih mata kita berkaca-kaca. Oh, sebelum dijawab boleh dimakan dulu. Boleh Terima dimakan kasih. di cemilan ini tanpa endorse loh ini. Oke, Tips oke Mas Yudi, tips Dan and triknya untuk geng micin. Ya, sebenarnya sih saya nggak pantas lah ngasih tips and trick, kan mungkin demikian sudah lebih kenal ya dibanding saya sendiri. Gitu. Untuk geng-geng micin Pak yang mau sukses seperti Bapak Iya, nih. Ya. yang maksudnya tuh nggak harus kamu berada di bawah, nggak usah sedih banget. Iya. Tetap harus semangat gitu loh. Prinsip saya juga mungkin bisa bukan prinsip ya, kayak tips ya mungkin yang saya bisa sampaikan, bahwa semua yang terjadi pada diri kita semua itu sudah ada ngatur yang di atas. Jadi apapun yang kalian terima atau rasakan saat ini itu mereka jadikan apa ya, semacam motivasi ya buat teman-teman juga, bahwa nggak selamanya kita selalu di bawah. Udah kan kehidupan berputar. Gitu. Pada saat Tersenyum ya tadi ya. ya Seperti Mas dengan Yudi bilang tersenyum ya. saya sudah cukup membahagiakan dunia. Best quote. Tapi bisa nggak lagi sedih Senyum, nggak bisa sih. Sebenarnya nggak bisa ngomongin diri. Itu dia, kita belum bisa memotivasi diri Motivasi diri sendiri. Jadi ya
bisa. Harus belajar banyak nih Ya, dari Mas benar. Yudi. Oke, terima kasih Mas Yudi untuk Terima kasih inspirasinya. Mas Yudi. Dan sebenarnya Mas Yudi ini juga harus sedih lagi Iya. karena akan pindah lokasi Akan lagi. pindah lokasi lagi. Benar. Pindah kemana Mas Yudi? Dari Kembali? Balikpapan ke Pontianak. Ke Pontianak, ke tetangga Tetangga sebelah. Tolong geng micin yang di Pontianak ya, boleh kontak Mas Yudi kalau mau dengar cerita-ceritanya lagi. Benar, Boleh. yang lebih panjang lagi Lebih boleh banyak lah lagi, ya. boleh. Oke, Oke, geng. geng. Kita sudah dengerin tadi cerita-cerita dari Mas Yudi, semoga jadi inspirasi atau bisa jadi apa ya? Inspirasi lah pokoknya buat kalian semua ya yang pengen sukses, nggak mesti harus langsung ke atas Ke kita atas, di harus dari bawah dulu. Tetap bersyukur aja untuk saat ini. Jangan Oke? lupa tadi quote-nya apa? Selalu tersenyum Selalu, maka akan yes. membahagiakan dunia. Dunia. Dimulai dari diri Diri sendiri. sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa like Komen and subscribe. dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu setelah nonton video kita dari Mas Yudi juga bisa langsung jadi semangat hidupnya, Benar kerjanya, sekali. langsung bersyukur gitu Tanpa kan. mengeluh. Benar. Oke, terima kasih. Salam Gemicing.